Online learning ini merupakan teaser dari materi analisis dan proyeksi makroekonomi. Tema komplit, seperti kita lihat pada slide berikut, dapat dibahas selama 3 hari, dengan masing-masing hari selama 3 jam. Pembahasan yang lebih pendek dimungkinkan dengan memilih topik yang sesuai. Dalam pembahasan lengkap, pembahas meliputi konseptual framework, logik-logik dasar dari ekonomi, hingga dapat kita jawab mengapa terjadi fenomena resistensi atas cryptocurrency oleh bank-bank sentral di dunia, maupun masalah-masalah terkait lainnya, seperti kita ketahui ada episode dalam makro. Seperti kita lihat, pada bagian kedua adalah empirical evidence yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena yang pernah ada, mulai dari depresi besar, krisis moneter, global financial crisis dengan instrumen quantitative easing yang populer hingga tapering, dan fenomena pandemic crisis. Memahami atas kondisi ini, kita dapat menyusun proyeksi makroekonomi yang baik. Selanjutnya, sebagai contoh, pada pembahasan mengenai framework, conceptual framework, kita akan melihat ekonomi dengan sederhana, yaitu terdiri atas sektor real dan sektor finansial. Sektor real menggambarkan barang dan jasa, perkembangan barang dan jasa, sementara finansial, perkembangan uang. Pada awalnya, kita ketahui di sini ada 3 lingkaran, 3 segitiga. Lingkaran merepresentasi dari barang dan jasa, segitiga adalah uang. Jika kita lihat di awal ini, satu lingkaran nilainya sama dengan satu segitiga. Kalau saya memiliki satu segitiga, saya dapat membeli satu lingkaran. Terlihat simpel, dan itu yang diharapkan terjadinya keseimbangan. Namun dalam episode yang kita ketahui di negara-negara, dijumpai kadang segitiganya lebih banyak. Apa sih artinya segitiga lebih banyak? Misalnya terjadi mencetak uang yang tidak sesuai dengan pergerakan barang. Kita ketahui sekarang posisinya adalah satu lingkaran sama dengan satu segitiga. Sekarang 2 segitiga untuk membeli satu lingkaran. Dengan kata lain, satu segitiga tidak mampu lagi membeli satu lingkaran, atau nilai segitiga pun turun. Kita bisa sebut nilai uang pun turun. Fenomena ini ada dalam sejarah ekonomi di dunia. Mungkin pada Jerman setelah Perang Dunia Pertama, mungkin kita ketahui dengar dari case Zimbabwe atau Venezuela, dan cerita lainnya. Mengapa seperti itu terjadi, dan bagaimana solusi terbaik. Demikian juga pada case kebalikannya, yaitu yang terjadi adalah oversupply dari sektor real. Misalnya panen yang melimpah. Apakah implikasi terhadap ekonomi? Itu merupakan pembahasan dari sisi conceptual framework. Pembahasan kedua terkait dengan hal itu juga adalah siklus bisnis yang mencoba memahami, mendudukkan persoalan sasaran dan instrumen. Dalam sasaran yang kita lihat ini, meski cuma ada 2 sasaran, 1 dan 2, namun sering terjadi trade-off. Untuk menyelesaikannya, maka terdapat instrumen kebijakan moneter dan instrumen kebijakan fiskal. Seperti apa bentuknya, apa yang akan dilakukan, dan yang paling penting adalah implikasinya. Seperti kita lihat pada gambar ini, ekonomi mengalami naik dan turun. Berdampak ke berbagai hal, seperti pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu sendiri, maupun kepada pergerakan di pasar uang, berarti juga meliputi falas, serta pasar modal. Pembahasan detail mengenai hal ini merupakan tema sentral dalam diskusi materi analisis dan proyeksi makro. Setelah memahami mengenai framework, maka evidence lebih mudah kita bahas. Kita ambil saja langsung pada case kita yang sedang kita alami, pandemi 2020 dan 2021 ini. Kita lihat datanya, kita coba memahami dan menjelaskannya, hingga pada antisipasi kuartal kedua tahun 2021 ini. Setelah mengetahui kondisi-kondisi secara domestik atau lokal, kita pun dapat memahami fenomena pada tingkat dunia. Nah, kita sebut saat ini secara nominal peringkat kita di 15, tapi secara PPP, posisi kita sebenarnya sudah di peringkat 7. Sehingga peluang kita cukup besar untuk masuk kepada peringkat lebih tinggi. Bagaimana cara bacanya? Tentu menarik untuk kita diskusikan bersama.
Demikian juga pengaruh dari korporasi dunia usaha terhadap PDB. Bagaimana perusahaan-perusahaan dapat menyumbang kontribusi atau memberikan kontribusi kepada PDB suatu negara. Setelah memahami data seperti ini, makro dan mikro, maka kita pun dapat menyusun suatu proyeksi makroekonomi seperti terlihat pada layar, ada fenomena yang pesimis dan yang optimis untuk suatu periode pembapakan makroekonomi. Demikian teaser yang boleh kami sampaikan ini. Sampai jumpa.